Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang-abang dan kakak-kakak? Semoga semuanya sehat walafiat. Yang sehat Allah jaga kesehatannya, yang lagi sakit segera Allah angkatkan penyakitnya. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tema I yang berjudul menjelajah luar angkasa. Pembelajaran kita sudah sampai kepada subtema 3 PB2, itu pembelajaran 2. Baiklah, bisa sama-sama kita buka ya. Pembelajaran 2 ini pada halaman 95. Nah, coba kita lihat nih, pembelajaran 2. Nah, pertama, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi planet berdasarkan orbit asteroid dan planet di luar tata surya. Ada tulisan klasifikasi ini, abang-abang kakak-kakak. Klasifikasi ini artinya pembagian. Jadi kalau ada klasifikasi planet berdasarkan orbit asteroid, berarti pembagian planet berdasarkan orbit asteroid. Nah, apa itu orbit asteroid? Lintasan asteroid yang mengelilingi matahari. Jadi asteroid ini sama seperti planet-planet lain yang ada dalam tata surya kita, dia juga mengelilingi matahari. Nah, untuk pengertian asteroid itu sendiri, itu benda luar angkasa yang berukuran kecil, lebih kecil daripada planet-planet. Nah, untuk pengertian asteroid ini kita sudah belajar sebelumnya pada halaman 51 ya. Boleh dibuka kalau mau tahu lebih lanjut lagi. Nah, pertama kita akan belajar tentang orbit asteroid. Untuk memahami orbit asteroid ini, mari sama-sama kita perhatikan gambar berikut ini ya, abang kakak. Nah, maaf ya, semoga gambar yang nampak sama abang kakak jelas. Ya, ini pertama ada matahari, kemudian ada planet pertama di tata surya itu Merkurius yang paling kecil, kemudian Venus, bumi yang kita tinggali, dan Mars. Kemudian ada ini titik-titik abu-abu yang gambar seperti bebatuan, inilah namanya orbit asteroid. Jadi orbit asteroid ini bekerja, dia mengelilingi matahari pada lintasannya. Orbit asteroid ini bisa dibilang adalah kumpulan beberapa asteroid ya, yang banyak, jadilah orbit asteroid ini ya. Jadi seperti jalan ya, dia udah saking banyaknya. Jadi ada beribu-ribu asteroid di tata surya kita. Kemudian setelah ada orbit asteroid ada Jupiter, planet paling besar dalam tata surya. Kemudian ada Saturnus, Uranus, dan Neptunus yang paling jauh dari matahari. Nah, berdasarkan letak orbit asteroid ini, planet dibagi dua, itu planet dalam dan planet luar. Nah, planet dalam terdiri Merkurius, Venus, bumi, dan Mars. Untuk planet luar ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Untuk lebih mudah mengingat pembagian planet-planet dalam dan planet luar, bisa saja kita ingat planet dalam adalah planet-planet yang ukurannya lebih kecil dan kecil, kemudian yang dekat dengan matahari. Ini kan dekat nih, Merkurius, Venus, bumi, dan Mars. Kemudian planet luar adalah planet ukurannya besar-besar. Yang paling besar salah satu Jupiter, kemudian letaknya lebih jauh dari matahari. Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, planet luar dan planet dalam ini memiliki ciri-ciri ya yang membedakan mereka berdua. Kalau abang-abang sama kakak-kakak bisa diperhatikan halaman 96. Yuk sama-sama kita perhatikan. Ini dia planet dalam dan planet luar. Ini ciri-ciri ya yang membedakan mereka. Pertama, jaraknya lebih dekat dari matahari. Seperti Ibu katakan tadi, ada 4 planet yang dekat dengan matahari, Merkurius, Venus, bumi, dan Mars. Kemudian jaraknya lebih jauh dari matahari, ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kemudian diameternya kecil, salah satu paling kecil Merkurius. Kemudian diameternya besar, salah satu yang paling besar dalam tata surya Jupiter ya, paling besar. Kemudian penyusun utamanya berupa unsur berat, antara lain silikat, besi, dan berbagai mineral. Nah, karena ini ada unsur-unsur mineralnya, makanya bisa ada makhluk hidup di sini ya. Salah satu yang bisa hidup makhluk hidup adalah bumi. Kemudian penyusun utama berupa gas hidrogen dan helium. Nah, karena dia terbuat dari gas, planet-planet luar itu jadi nggak ada bisa kita tinggali. Kemudian permukaannya berbatu sehingga padat ya bentuknya. Kemudian tidak memiliki permukaan yang padat. Jadi karena dia terbentuk dari gas, jadinya dia nggak padat. Namanya juga gas, kita sentuh juga hilang. Kemudian atmosfernya tipis.
Kemudian planet luar atmosfernya tebal. Planet dalam kalau revolusinya pendek. Kenapa pendek? Karena planet dalam itu planet yang dekat dengan matahari. Kalau revolusi panjang karena dia terletak jauh dari matahari. Kemudian salah satu lagi temperatur tinggi, luar temperatur rendah. Nah, selain kita belajar tentang planet dalam dan planet luar, kita juga belajar tentang planet-planet yang terdapat di luar tata surya kita ya. Salah satu dulu mungkin abang-abang sama kakak masih ingat dulu ada namanya dalam tata surya kita itu planet Pluto. Nah, rupanya setelah penelitian bertahun-tahun diketahui bahwa planet Pluto itu sebenarnya bukan bagian dari galaksi Bima Sakti kita atau Milky Way. Rupanya planet Pluto itu termasuk eksoplanet ya. Nah, eksoplanet ini adalah seperti planet yang berada mengitari bintang selain matahari. Jadi ada banyak galaksi ya di luar galaksi kita, itu ada Andromeda, Ursa Major. Kalau abang mau tahu tentang nama-nama galaksi ini boleh dibuka halaman 2. Nah, eksoplanet berada di luar tata surya. Perlu kamu ketahui, alam semesta tidaklah berujung. Terdapat begitu banyak bintang yang serupa dengan matahari di alam semesta. Nah, waktu malam-malam kita lihat ya bintang di langit, banyak sekali yang bercahaya. Itulah mungkin salah satunya ada yang dari galaksi lain ya, kita nggak tahu yang mana galaksi mana yang bercahaya. Kini ada 305 eksoplanet yang berhasil ditemukan. Semuanya terdiri atas 260 sistem eksoplanet. Setiap sistem terdiri dari 1 sampai 5 eksoplanet ditambah bintang menjadi pusatnya. Sebuah studi terbaru menunjukkan bahwa ada 2 eksoplanet yang memiliki kemiripan karakter dengan bumi. Kedua eksoplanet tersebut memiliki musim dan iklim yang relatif stabil sama halnya dengan bumi. Kedua eksoplanet tersebut namanya adalah Kepler 196f dan Kepler 62f. Sama seperti bumi, kedua eksoplanet tersebut memiliki jarak yang tepat dengan bintang yang menjadi pusatnya sehingga memungkinkan ada sumber air di permukaan planetnya. Ini kan masih hasil penelitian ya, wallahu a'lam, kita nggak tahu apakah benar, nanti cuma Allah yang tahu. Semoga kita bersyukur saja yang tinggal di bumi ini. Alhamdulillah Allah ciptakan bumi dengan begitu luar biasa. Inilah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Jadi kita sebagai makhluknya jangan lupa bersyukur. Abang-abang dan kakak-kakak, inilah penjelasan ibu hari ini tentang planet dalam, planet luar dan serta eksoplanet. Semoga para kakak-kakak paham. Jika ada yang tidak paham boleh dihubungi ibu ya, Japri secara langsung, jangan di grup ya. Nah, untuk tugas hari ini abang-abang dan kakak-kakak cukup membuat 5 soal yang menggunakan adik Simba dan berserta jawabannya. Contoh pertama ya, nomor 1. Apakah yang dimaksud dengan eksoplanet? Eksoplanet adalah planet-planet yang mengitari bintang selain matahari. Nah, abang-abang boleh dibuat. Nggak usah dibuat lagi eksoplanet, dia karena udah ibu sebutkan sebagai contoh. Boleh dibuat yang lain. Ibu mohon maaf jika ada yang salah. Semoga pembelajaran kita hari ini abang-abang dan kakak mengerti. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.